Halo, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Ini aku ada sedikit delay. Udah kedengeran kan suara aku? Aku undang lagi Kak Viko ya. Kita lagi seru banget nih. Aku mohon maaf ya sekali lagi ya. Oke, udah aman. Sorry ya, mohon maaf. Gak apa-apa Kak, Yuk. Masya Allah. Yuk lanjut lagi, Bismillah. Tadi kita baru sampai ke anak-anak awal ya. That's why sangat bijak ketika seorang tua tuh dapat kreatif dengan mendukung tumbuh kembang anak. Misalkan kayak kita khawatir kalau anak kita tuh makan apapun, ya udah kita buat alat yang DIY aja ya, apa DIY pokoknya bahasa Indonesianya aja. Kita bisa buat sendiri kayak tepung-tepung tadi yang udah aku bilang, atau permainan-permainan yang edukatif dari kita sendiri. Sekarang lagi hits ya kan Montessori, pernah dengar ya kan Montessori? Iya. Tinggal di searching loh teman-teman, di Instagram banyak banget yang sharing tentang hal tersebut, bahkan di YouTube juga. Nah, ketika anak justru ketika nggak boleh ini, nggak boleh itu, wah nanti kedepannya lagi-lagi akan menimbulkan perkembangan yang kurang baik. Akhirnya anak tersebut jadi tidak mandiri. Bukan anak itu nggak mau mandiri loh, bukan. Tapi karena ditolak terus ketika dia mandiri. Lagi-lagi, yang ngebentuk anak adalah orang tuanya. Dan bahkan Kak Filza, dalam ilmu psikologi, inner child itu tuh antara orang tuh berbeda. Misalkan gini, ketika ada seseorang yang misalkan kerja nih, terus dia melihat bahwa atasannya tuh mirip banget misalkan sama saudaranya yang sudah meninggal. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia makin semangat karena ngerasa deket sama orang itu, atau dia justru menghindar karena ngerasa sedih akan kehilangan. That's why inner child tuh sangat unik. Karena juga berkaitan dengan perspektif, persepsi kita terhadap respon tersebut. Jadi lagi-lagi dengan adanya psikologi, terutama psikolog ya sebagai profesionalnya, terus ada psikiater membantu kita untuk mengetahui, istilahnya asesmen nih, kita tuh sebenarnya permasalahannya apa. Karena sekali lagi, anak meskipun juga udah dewasa, meskipun udah jadi lansia, kita punya perspektif yang masing-masing, persepsi masing-masing, karena latar belakang hidup kita, perjalanan hidup kita tuh berbeda. That's why nggak bisa disamaratakan. Semoga dengan kita sharing seperti ini, teman-teman jadi berkontemplasi ya. Oh, yang ngebuat aku kayak gini tuh jangan-jangan seperti ini. Oh, yang buat aku seperti ini jangan-jangan seperti itu. Jadi silakan teman-teman eksplor diri. Nah, selanjutnya, bahkan dalam di Sigmund Freud nih Kak, tadi kan aku bilang psikososial Erik Erikson tadi otonomi versus yang tidak otonomi, dan selanjutnya menurut kanak-kanak awal, menurut Freud itu ada namanya di fase falik, PHALIC, falik. Fase falik ini ada loh Kak yang namanya fenomena Elektra kompleks dan Oedipus kompleks. Dan Iya. ini, mohon maaf sebelumnya ya buat teman-teman, ini buat penyemangat kita, bahwa ternyata identitas gender ditentukan loh dari usia dini, dari Elektra kompleks dan Oedipus kompleks tersebut. Apa sih Elektra dan Oedipus kompleks tersebut? Elektra kompleks adalah ketika seorang anak perempuan, dia cemburu banget sama ibunya karena kepengen deket sama ayahnya. Pengen deket-deket mulu sama ayahnya. Ngerasa gak sih kalau waktu kita kecil tuh maunya sama ayah kita mulu. Dan dan kalau laki-laki justru sebaliknya, yaitu Oedipus kompleks. Jadi ketika laki-laki dia cemburu sama ayahnya dan ingin deket-deket, pengen tuh cinta ibunya tuh full buat dia. Itulah Oedipus dan Elektra kompleks. Justru itu baik teman-teman, karena kita mengetahui identitas gender kita, bahwa ternyata itu kita sayang sama lawan jenis, dan kita cemburu sama sesama jenis, cemburu sama perempuan, cemburu sama laki-laki, dan itu baik. Namun aku sharing ini bukan berarti buat teman-teman yang mungkin, mohon maaf, belum ada, misalkan ketika lahir, atau misalkan
tidak ada sosok dari orang tua. Ini jadi gini teman-teman, kita akan bahas di akhir ya gimana cara menyelesaikan inner child. Tapi yang mau aku highlight sekarang adalah kita bahas dulu nih teori psikologi menurut normalnya psikologi. Baru setelah itu kita akan sharing mengenai bagaimana menyelesaikan inner child-nya. Karena kalau kita langsung tiba-tiba nyelesain, menurut aku itu kurang bijak. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa permasalahan kita dan dicatat supaya kita tuh tahu kita di mana, dan setelah itu barulah kita akan melakukan step untuk healing. Nah, selanjutnya adalah kanak-kanak akhir. Usia 7 tahun sampai 12-13 tahun. Ini dibilang fase SD ya. Dan itu kita masih bergantung banget sama orang tua. Nah, selanjutnya, ini aku percepat. Selanjutnya adalah fase remaja awal. Itu pasti pada usia 12-13 sampai sekitar 17-18 tahun. Nah, fase remaja itu kenapa sih labil banget? Kenapa sih penuh berkecamuk? Ngerasa nggak sih Kak Filza waktu remaja tuh gitu banget? Gitu? Iya, aduh. Membayangkannya aja udah kayak, aduh. Karena kalau menurut ilmu psikologi adalah sangat simple, walaupun nggak simple banget ya. Karena ya kita punya tugas perkembangan atau tanggung jawab perkembangan yang berbeda. Ketika kita dulu, waktu anak-anak masih disuapin, pokoknya segala hal yang masih bisa dipersiapkan. Ketika remaja, kita sedang mempersiapkan diri untuk siap menghadapi dunia. Terus juga adanya fase pubertas, buat laki-laki mimpi basah, buat perempuan haid. Dan kalau menurut Islam, Kak Qadarullah dan Masya Allah Tabarakallah, nggak ada loh fase remaja menurut Islam. Nggak ada. Menurut Islam, ketika anak-anak sudah balik, ya sudah. Dia jadi dewasa, orang yang bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri, pahalanya sendiri. Dan dalam psikologi kenapa disebut ada fase remaja? Karena banyak banget orang-orang atau manusia-manusia yang tidak siap menjadi manusia dewasa. Disebutlah fase remaja tersebut. Nah, fase remaja intinya ya tugas perkembangannya itu. Pengen banget nih sharing teman-teman, tapi terlalu banyak ya. Nanti takut gak cukup waktunya. Intinya tugas perkembangan fase remaja adalah ketika kita memulai hal baru bertanggung jawab pada hidup dalam hal fase persiapan. Misalnya, ketika kita waktu dewasa awal kita sudah harus membangun rumah tangga. Tapi ketika remaja artinya persiapan, berarti kita mengenal bagaimana bukan job desk, maksudnya peran ya. Kok jadi job desk? Peran sebagai ibu, peran sebagai istri, ada juga psikoedukasi untuk seks juga, ada psikoedukasi untuk rumah tangga. Pokoknya semua tuh persiapan adanya di fase remaja. Kalau di fase anak mungkin bisa masuk, tapi sepertinya kalau menurut ilmu psikologi ya, itu terlalu dini. Meskipun pada zamannya dulu Rasulullah, pada zamannya Nabi, pada zamannya tabiin, justru sudah disiapkan dari fase anak. Namun, kalau fenomena sekarang, ya itu semua dipersiapkan di remaja. Itu kembali lagi kepada value keluarga. Kalau mau disiapkan dari anak, monggo, boleh banget, bagus banget. Tapi juga tentu orang tua harus mendampingi dengan baik. Tapi kalau mau memang di-sharing ketika remaja, is okay juga, nggak apa-apa. Kembali kepada value keluarga. Sekali lagi, individual differences. Bahwa setiap orang itu akan berbeda, termasuk juga value keluarga itu sendiri. Nah, selanjutnya, setelah mempersiapkan ini, mungkin kalau fase remaja awal umur 12, 13 sampai 17 tahun itu lebih ke arah persiapan, makanya that's why lebih dikuatkan mereka untuk berorganisasi supaya mereka bisa siap bersosial ketika di masyarakat, hal-hal yang masih sederhana. Tapi sekali lagi kembali kepada value keluarga, kalau misalnya mau disiapkan lebih awal, Masya Allah Tabarakallah, lebih luar biasa. Dan selanjutnya, usia 17-18 sampai 22 tahun, itu adalah fase remaja akhir. Dan itu bukan hanya mempersiapkan, tapi benar-benar sudah diberikan tanggung jawab untuk bisa benar-benar bertanggung jawab pada hidupnya. Namun, qadarullah nih Kak, PR kita di Indonesia, terutama juga mungkin Kakak di Jakarta ya Kak? Atau di mana Kak Filza? Aku di Jakarta. Jakarta, sama-sama kita Jakarta ya. Itu kayaknya fase remaja akhir tuh masih kayak nongki-nongki, heaven-heaven, dan itu jadi semacam apa ya, kayak budaya masyarakat gitu. Jadi pada akhirnya pun untuk mempersiapkan, ya jadi
kurang greget ya, karena mungkin orang tua kita atau signifikan others kita merasa ya memang pada umumnya demikian. Padahal harusnya menurut teori psikologi itu sama seperti Islam, ya harus bersiap lahir batin. Jadi remaja tuh kalau bisa remaja akhir tuh udah siap untuk reproduksi, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, harus bisa oke di selama pendidikan, di rumah bla bla bla. Namun karena ternyata inner child itu juga mempengaruhi kita, mungkin juga termasuk aku masih terus membenahi diri bla bla bla. It's okay teman-teman. Justru ketika teman-teman mengetahui ilmu ini, insya Allah ketika jadi seorang ibu, ketika jadi seorang ayah, semoga bisa mempersiapkan sejak dini. Amin, Sekali amin, lagi, ya Rabbal. amin ya Allah. Sekali lagi, ini juga menyadarkan kita bahwa ternyata pedoman Islam tuh pedoman terbaik. Pasti. Masya Allah, tabarakallah. Ini saksi aku sebagai orang psikologi ya, bahwa ternyata lagi-lagi perkembangan Islam yang Rasulullah bilang kalau ketika seorang anak nggak sholat umur 7 tahun ya diberikan sanksi, itu ternyata benar teman-teman, bukan ketika remaja. Lagi-lagi ya sudah dibentuk personality sejak dini. Karena ketika anak-anak ya nggak ada fase remaja tapi langsung ke fase dewasa. Lanjut lagi, that's why nih Kak Filza dan juga teman-teman ada yang namanya QLC, Quarter Life Crisis, yang lagi hits banget, booming banget. Kenapa sih muncul QLC? Karena ternyata adanya tugas perkembangan yang berbeda, yaitu yang dulunya kita remaja akhir, usia 21 tahun, menurut Harlow kan masih remaja akhir ya. Ketika umur 22-23, kita harus bekerja, kita harus udah lulus kuliah, kita harus bisa mandiri secara finansial. Kaget gitu teman-teman. That's why ada QLC, karena kita harus melengkapi tugas perkembangan fase dewasa awal. Apa aja sih tugas perkembangannya? Ada 4 menurut Harlow. Yang pertama adalah mencari calon pasangan hidup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ujung-ujungnya nih Kak Filza dan juga teman-teman di sini, yang ngebuat galau orang dewasa awal ya karena belum ketemu pasangan yang klik. Karena kan challenge, mungkin Kak Filza boleh nih lebih sharing kayaknya ya, Masya Allah. Insya Allah. Bagaimana kita menyatukan visi misi hidup, lebih ke arah visi mungkin ya. Bagaimana kita juga dapat menyesuaikan antara budaya atau culture di dua keluarga yang berbeda. Wah, challenge-nya banyak banget teman-teman. Makanya yang ngebuat galau dewasa awal ya tadi, mencari pasangan hidup yang ngeklik banget. Masya Allah, tabarakallah. Dan selanjutnya, fase perkembangan dewasa awal yang harus dipenuhi adalah membina rumah tangga. Ini yang aku sebutin ini nggak teratur boleh ya teman-teman. Misalkan kalau yang pertama kedua mungkin teratur, maksudnya yang ketiga dan keempat ada sesuatu yang mau aku bilang, dan itu boleh yang mana duluan gitu. Tapi otomatis sebelum kita berumah tangga kita cari pasangan dulu dong. Masya Allah. Dan membangun rumah tangga ini kenapa sih jadi challenge banget? Karena mungkin Kak Villa juga lebih jago lagi nih. Gimana sih Kak? Boleh cerita dikit gak Kak ketika baru rumah tangga tuh se-shocking apa sih Kak peranan yang harus dilalui? Oke. Jadi aku memang nggak pacaran sama suamiku gitu kan, ya memang menyatukan dua pikiran, dua hati itu luar biasa di tahun pertama gitu. Makanya dengan mengenal konsep Stephen, alhamdulillah lebih mudah gitu. Ya seperti tadi Kak Viko bilang, itu antara dua keluarga kita beda lingkungan, jadi banyak hal yang memang disatukan gitu loh, harus kita satukan gitu loh, bener-bener gitu. Ya Allah, mau konsep TV sama konsep psikologi dan konsep Islam semua sama ya teman-teman ya. Iya, betul. Nah, membangun rumah tangga tadi sekali lagi, pokoknya usia dewasa awal kan tadi aku udah bilang ya, belum ya, umur 22 atau 23 tahun sampai 40 tahun. Makanya seputar permasalahan dewasa awal ya itu aja, putar-putar seputar berumah tangga. Karena ya semua itu adalah tak harus selamanya ya Kak ya, kalau misalkan berumah tangga. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Nah, selanjutnya adalah tugas perkembangan meniti karir. Kenapa sih sekali lagi aku bahas inner child dan aku bahas tugas perkembangan? Karena inner child itu sangat berkaitan dengan apa-apa yang sudah kita lalui
dan apakah tugas perkembangan kita sudah clear, selesai atau belum. Kayak misalkan gini, ada orang inner child karena dia tuh, misalnya inner child tadi tuh adalah dia tuh nggak apa istilahnya, belum siap untuk menikah karena ngerasa nggak ada sosok ayah ketika dia kecil. Balik lagi ke teorinya psikoseksual, psikososial, tentang trust versus mistrust, tentang Oedipus dan elektrokomplex, gitu aja terus muter terus. Makanya aku lagi membahas tentang si tugas perkembangan dulu. Nah, di meniti karir ini sangat penting. Kak Filza, ingat gak case mengenai itu tuh, mohon maaf, Kak Reinhard Sinaga? Ingat gak Kak case-nya? Enggak. Kak Reinhard Sinaga waktu itu hits banget di awal 2020, yang predator di Inggris itu loh Kak, yang I see. Tahu akhirnya dia di penjara itu. Oh, iya sempat dengar. mohon maaf sebelumnya buat teman-teman, aku izin sharing ini, namun aku tidak berfokus terhadap orientasi seksual. No. Sekali lagi, aku tidak berfokus terhadap orientasi seksual beliau. Namun, aku mau mengajak teman-teman berkontemplasi, mengambil hikmah, bahwa ternyata, ini aku ngambil dari artikel yang dibuat oleh salah satu psikolog sosial. Beliau mengatakan bahwa dalam sudut pandang psikologi sosial, yang ngebuat si Kak Reinhard akhirnya bebas melakukan hal yang keji tersebut karena beliau ternyata selama tinggal di London, tinggal di apartemen di Manchester, sekolah S2, pokoknya sampai kalau nggak salah magister kalau nggak salah 2 kali, kalau mohon maaf kalau aku salah, sama kalau nggak salah ngambil PhD. Intinya perkuliahannya di London itu dibiayai oleh orang tuanya, apartemennya dibiayai oleh orang tuanya, makan minum setiap hari, have fun-nya dibiayain oleh orang tuanya. Bahkan dari dulu pokoknya dibiayain orang tuanya aja. Dan ternyata berdampak teman-teman, akhirnya tanda kutip usia kalau nggak salah 37 tahun ketika beliau ditangkap, entah 37 atau nggak 38 atau nggak 36, ternyata beliau masih belum mandiri secara finansial, alias belum bisa meniti karir secara maksimal. Meniti karir itu bukan berarti teman-teman jadi CEO gitu, tapi lebih ke arah teman-teman mandiri secara finansial. Wah, ternyata sekali lagi berdampak ya teman-teman ya, kalau kita tidak segera melengkapi si tugas perkembangan ini. Dan selanjutnya yang terakhir, menurut Harlock, tugas perkembangan dewasa awal adalah menjadi warga negara yang baik. Maksudnya apa sih? Warga negara yang baik adalah kita mampu melakukan peranan-peranan di kehidupan kita sekaligus loh, dan semua secara maksimal. Misalkan buat teman-teman yang sudah menikah, menjadi peran sebagai ibu, peran sebagai istri, mungkin menikah punya anak sekaligus bekerja atau punya platform seperti Seven Family, sembari live juga, sembari bangun platform, atau sembari bekerja di kantor, dan juga sebagai menantu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai semuanya, kakak, adik, ipar, wah banyak perannya ya. Banyak banget. Makanya nih Kak Filda juga teman-teman, ternyata personality itu ternyata diambil dari kata persona dalam bahasa Yunani, artinya topeng loh Kak. Artinya kita, misalkan gini, Kak Filza dan aku ketika kita kuliah, pasti kita ke dosen kita sama ke teman kita tentu berbeda dong Kak. Sikap kita, bagaimana kita menghadapi beliau. Nah, begitu juga ketika kita memiliki peran-peran. Kita memiliki topeng sebagai ibu, topeng sebagai istri. Bukan berarti kita topeng muka dua ya, bukan, maksudnya itu topeng peranan teman-teman. Topeng di masyarakat sebagai seorang yang juga berkontribusi di masyarakat, di RT RW, di organisasi, dan selanjutnya. Dan kita harus melakukan topeng itu sekaligus, atau melakukan peran-peranan itu sekaligus. Masya Allah, tabarakallah, sekali lagi, ini adalah challenge-nya manusia dewasa, ya harus diselesaikan dengan maksimal. Mungkin kita akan oke di pekerjaan, oke di keluarga inti, tapi ternyata challenge-nya di keluarga mertua. Misalkan kita oke di keluarga mertua, challenge-nya di keluarga sendiri, dan seterusnya. Masya Allah ya, jadi manusia tuh kompleks banget ya, Kak Filza dan juga teman-teman. Luar biasa. Itu bertugas banget. Dan inner child ini akan terus ada. Kenapa? Karena inner child itu menurut
Diamond tahun 2008 bahwa inner child itu adalah segala hal yang terjadi pada kita, mau itu positif, mau itu negatif. Itulah inner child. Bahkan kalau Kak Filza atau Pak Asep Hairul Gani, pernah dengar? Belum. Beliau itu adalah psikolog klinis dan juga terkenal dengan bukunya Forgiveness. Kebetulan di Psikologi UI Jakarta sendiri, di kampusku, setiap semester 6 pasti ada training bareng beliau gitu, bagaimana menjadi konselor yang baik. Dan kita dikupas tuntas self kita dulu, Kak, sebelum kita mengkupas tuntas self orang. Karena kita harus memaafkan diri kita dulu. Nah, ntar kita akan bahas di belakangnya. Wah, ini kayak nggak cukup deh, Kak. 1 jam, seriously. Nanti kita bikin kelas aja biar diskusinya Iya. tuh seru. Oke, kita aku persingkat ya, Kak, ya. Karena kayak nggak bakal cukup bicarakan manusia. Nah, aku mau bilang tentang Pak Asep Harugani dan juga Diamond 2008 adalah bahwa beliau berdua tuh sama-sama sepakat bahwa ya tadi inner child itu tuh akan selalu ada. Bahkan nih, tadi nih, sedetik kita kemarin, sedetik kita tadi nih, atau kita kemarin, itu inner child kita loh, Kak. Jadi sangat kompleks banget, yang membentuk kita ya adalah hari-hari kita, detik-detik kita, menit-menit kita. Dan selanjutnya adalah fase dewasa akhir, 40-60. Nah, itu biasanya sudah ada kemantepan gitu dalam berkarya, dalam profesi, dan juga ternyata ada juga pubertas kedua. Dan biasanya pubertas kedua itu karena ya tadi mungkin nggak terlengkapi, mungkin mohon maaf misalkan keluarganya kurang harmonis sebagai suami istri, akhirnya mau cari di luar, entah suami entah istri, nauzubillah min dzalik, semoga Allah lindungi kita. Dan amin ya Allah, amin. Dan selanjutnya adalah usia 60 tahun ke atas, 65 tahun ke atas disebut sebagai fase lansia. Bahkan dalam teori terakhir nih, Kak, psikososialnya Erik Erikson, bahwa fase terakhir itu adalah integrity versus despair. Apakah kita merasa puas terhadap hidup kita, atau justru kita nggak merasa puas terhadap hidup kita, atau justru kita merasa sangat menyesal terhadap hidup kita. That's why teman-teman, Masya Allah Tabarakallah, yang mendapatkan hari ini live, dan juga ilmu buat aku sendiri sebagai kontemplasi untuk diriku sendiri, bahwa kalau kita ngerasa terlambat, no, nggak ada yang terlambat untuk memperbaiki semua. Dibandingkan, aku tanya nih, silakan jawab di dalam hati, mau merasa terlambatkah ketika mau meninggal, baru menyesali apa-apa yang telah kita lalui, menyesali apa-apa yang kita tidak lakukan? Bahkan aku pernah membaca juga bahwa ternyata banyak ketika orang meninggal itu mau meninggal, justru yang dia sesali adalah hal-hal yang tidak dia lakukan, bukan yang dia lakukan. That's why kalau ada up and down dalam hidup, is okay, nggak apa-apa, bismillah, ada Allah. Meskipun nggak semudah itu ya teman-teman ya. Lagi-lagi teman-teman, ketika teman-teman misalkan merasa berat, boleh banget teman-teman cerita kepada orang terdekat, kepada psikolog ataupun psikiater ketika sudah tidak sanggup menyelesaikan permasalahan ini. Namun kalau boleh saran, ceritalah kepada orang yang tepat, sahabat yang kamu percaya, orang yang tepat. Ketika kamu cerita ngalur ngidur kemanapun, ke orang-orang yang ya udah kamu dikit-dikit cerita sama orang, dikit-dikit yang kamu nggak kenal pun kamu cerita, khawatirnya malah justru akan mengganggu psikologis kamu dengan respon-respon mereka yang tidak kamu siap untuk mendapatkannya. Nah, setelah kita bahas nih, pertanyaannya, mau nyelesain inner child sekarang, apa nanti pas mau meninggal? Ayo, pilih yang mana? Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk ya, Kak, gimana cara menyelesaikan inner child? Siap? Siap. Masya Allah. Nah, ternyata teman-teman setelah kita melalui nih sharing, bahkan yang aku bilang ini masih seumprit 0,0000000% 1% lah ilmu psikologi. Kalau teman-teman emang, ini aku rekomendasiin ya, kalau teman-teman emang tertarik psikologi, coba baca-baca jurnal APA, yaitu American Psychological Association. Cari jurnal-jurnal yang mengenai inner child. Nanti kalian tahu nih mana sih faktor-faktor yang mempengaruhi bla bla bla, itu semoga bisa membuka mata kita untuk lebih memahami inner child. Dan gimana sih cara menyembuhkan inner child? Masya Allah tabarakallah, ternyata Kak Filza dan juga kakak-kakak di sini, ternyata antara psikologi sama Islam tuh sama loh.
sama skemanya, Masya Allah. Kalau dalam psikologi, bahwa untuk menyelesaikan masalah itu, ada namanya strategi coping stress. Ini adalah teori dari Volkmann dan Lazarus pada tahun 1984. Mengemukakan bahwa ada namanya teori strategi coping stress, atau bahasa kitanya definisinya adalah strategi pemecahan masalah. Dan hanya ada dua konsep. Hanya ada dua. Bahkan si variabel ini, strategi coping stress ini, digunakan di berbagai skripsi, tesis, disertasi, karena memang ya ini dasar segala dasar pemecahan masalah. Apa sih strateginya? Coba aku mau nanya sama teman-teman, pilih A atau B ya. Misalkan Vika punya masalah, Kak Filza adalah sahabat Vika. Vika, ini case yang A ya teman-teman ya. Vika ceritain terus permasalahan Vika ke Kak Filza. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Itu mulu ceritanya. Bahkan Kak Filza udah ngasih saran ke Vika udah coba sarannya Kak Filza, dan akhirnya, Kak Filza aku nggak cocok nih sarannya. Akhirnya Vika cerita mulu setahun setengah kayak segala macam. Ceritanya itu mulu. Itu case yang A. Sekarang yang case yang B. Vika punya masalah. Lalu sahabat Vika adalah Kak Filza. Vika curhat nih sama Kak Filza. Terus Kak Filza ngasih saran ke Vika. Vika coba nih sarannya Kak Filza, ternyata sarannya nggak cocok. Kemudian Vika curhat lagi sama Kak Filza. Dan akhirnya Vika mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri dengan skema yang Vika buat, asesmen yang Vika buat. Akhirnya setelah 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun, bahkan 2 tahun, bahkan baru 3 tahun selesai, karena baru healing, dan ternyata Vika bisa menyelesaikan permasalahannya. Kira-kira nih teman-teman, mana strategi coping stress yang bagus, A atau B? Sarah udah kejawab ya, tadi aku keceplosan. Pilih A, apa yang B? Ayo. Ayo teman-teman Sobat Fem, pilih A atau B? Boleh jawab di komen. Kata Kak Ella B, kata yang lain ayo apa? Ayo. Kata Apa ya? B. Kata Kak Jafra Bungas B, kata Kak Krisna B. Wah, Masya Allah kompak nih Kak. Kalau menurut Kakak? Karena kebanyakan gitu. B gitu. Yes, benar banget. Nah, B itu kalau dalam bahasa psikologi adalah problem focus coping. Seperti namanya fokus terhadap problem. Sebelum kita bahas itu, aku mau bahas dulu tentang yang case yang A. Yaitu adalah emotional focus coping. Terima kasih Karina yang sudah menjawab juga B. Bahwa emotional focus coping adalah ketika kita punya masalah, kita tuh inginnya tuh mendapatkan dukungan emosional. Ya udah ceritanya itu mulu. Orang tuh sampai sebenarnya tuh udah pusing gitu, udah muak dengar cerita kita, tapi kita masih cerita aja. Itu adalah emotional focus coping. Dan sorry to say teman-teman, itu nggak akan menyelesaikan masalah kita. Sampai kita meninggal pun tuh nggak akan menyelesaikan masalah kita. Nah, maka dari itu teman-teman yang udah tahu ilmu ini, juga termasuk aku yang menyampaikan, marilah kita berkontemplasi bahwa ketika kita punya masalah ya itu wajar. Ketika kita melakukan emotional focus coping, boleh banget, sunatullah banget, manusiawi banget. Tapi please jangan lama-lama, jangan jadi setahun emotional focus copingnya. Sehari 2 hari oke lah, 3 hari harus up gitu, harus up. Misalkan sama seperti dengan Islam, ketika kita punya permasalahan sama orang, kita bertengkar ya kata Rasulullah ya 3 hari aja, jangan lebih-lebih. Kira-kira ya, Masya Allah ya, lagi-lagi Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan yang B, tadi benar banget kata teman-teman, adalah problem focus coping. Sekali lagi aku sebut sesuai dengan namanya adalah fokus terhadap problem. Mau kita berdarah-darah, mau kita nangis-nangis, mau nangis darah sekalian, mau kita sakit perut menghadapinya, mengalami psikosomatis terus-menerus. Psikosomatis adalah ketika kita sakit fisik, kita udah datang nih ke dokter, udah dicek segala macam, ternyata kita tuh masih fine-fine aja sebenarnya secara fisiologis. Ternyata kita sakit fisik itu adalah karena kondisi psikologis kita. Meskipun kita ngerasa psikosomatis menghadapi permasalahan tersebut, tapi kita tetap fighting menghadapinya. Meskipun itu baru selesai 3 tahun, 2 tahun baru selesai, is okay teman-teman. Artinya teman-teman berjuang. Kan sama juga seperti Islam bahwa ya Allah akan melihat suatu kaum itu juga tergantung ikhtiarnya. Apakah sudah bersungguh-sungguh atau belum.
Allah akan merubah suatu kaum ya ketika kaum tersebut akan merubah nasibnya sendiri. Masya Allah, sekali lagi antara Islam, Stephen, dan juga psikologi itu selaras. Nah, bagaimana sih dengan cara problem fokus coping ini? Caranya adalah assessment. Kata kuncinya adalah assessment. Assessment diri, apa sih kebutuhan aku? Kalau singkatnya, atau kalau untuk inner child sendiri, teman-teman bisa buat assessment dari aku umur 0, bahkan dari aku janin, bisa tanyakan kepada ibu, bisa tanyakan mungkin kalau misalkan qadarullah orang tua kita sudah tidak ada, kita bisa tanyakan kepada bibi kita atau siapapun yang tahu keberadaan kita ketika kita kecil. Kita buat lifespan sendiri. Dari fase janin, fase 0 sampai, tadi udah aku sebutin ya, 0 sampai 2 minggu neonatal, selanjutnya fase bayi, atau kalau misalkan teman-teman merasa ribet, boleh aja deh, pokoknya dari 0 sampai umur sekarang aja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai misalkan umur teman-teman udah 23 tahun nih, sampai 23 tahun. Nah, teman-teman tulis kejadian-kejadian ekstrim terutama yang terjadi pada teman-teman, yang masih teringat. Misalkan, aku pernah dipukul sama ibuku usia 8 tahun, tulis itu. Misalkan, aku pernah dibully ketika SMP, taruh di situ juga. Misalkan, aku tuh pernah tuh mengalami kekalahan waktu mau nyalon jadi presiden BEM dan aku ngerasa insecure banget, tulis di situ. Apapun yang kamu rasakan, terutama yang ekstrim yang kamu ingat, tulis di situ. Namun alangkah baiknya ketika kamu juga bisa bertanya kepada orang terdekat atau significant others untuk melengkapi data kamu. Bahkan nih Kak Filza, kalau nggak salah, tapi aku lupa dan judulnya apa, ada salah satu film Korea. Jadi tuh aku juga tahu dari sahabat aku. Jadi tuh ada seorang ibu yang dia ngebuat diary anaknya, bahkan dari bayi banget. Dan diary itu ketika anak itu udah besar dan menikah, diary itu diberikan kepada istrinya. Jadi pedoman istrinya untuk tahu, oh ternyata suaminya itu ketika kecil tuh dia tuh nggak mau mangga tuh karena ini, berarti aku nggak usah ngasih mangga gitu loh. Masya Allah ya, luar biasa, sangat visioner banget ibunya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu sangat selaras dengan ilmu psikologi. Even teman-teman datang ke psikolog, itu tuh teman-teman tuh pasti dibantu untuk problem fokus coping. Psikolog tuh nggak akan nerima kamu untuk emotional fokus coping doang. Nggak akan nerima kamu tuh untuk dengerin doang. Ya itu sayang dong. Bahkan juga mempertanyakan kredibilitas psikolog. Loh kok sama kamu kok nggak selesai-selesai gitu masalahnya. That's why even kamu ke psikolog, even kamu ke psikiater, pasti kamu dibantu untuk problem fokus coping. Dan akan sangat membantu ketika kamu juga udah bisa mengasesmen diri. Bahkan nih teman-teman, kebetulan aku fokus di psikologi anak dan juga beberapa kali pernah jadi asisten dosen psikolog dan juga jadi asisten psikolog. Bahkan beliau mengatakan bahwa masalah anak itu akan sulit dipecahkan ketika orang tuanya tuh nggak kenal anaknya gimana. Justru yang ngebuat anak itu nggak selesai ya karena orang tuanya nggak tahu anaknya gimana gitu. Maka dari itu lagi-lagi balik lagi ke attachment, teorinya John Bowlby, balik lagi tentang teori psikososial trust dan seterusnya. Apapun yang orang tua lakukan pada kita itu mempengaruhi kita. Sama juga seperti teorinya John Locke. Kalau teman-teman pernah tahu itu pada teori behavioristik, beliau adalah ya tokoh behavioristik mengatakan bahwa seorang anak lahir itu seperti kertas putih yang dalam ilmu psikologi atau istilah psikologinya adalah tabula rasa. Kalau pernah dengar? Ya, pernah. Dan sesuai dengan ilmu ilmu Islam yang mengatakan bahwa ya manusia lahir itu fitrah. Yang ngebuat anak itu Majusi, Nasrani ataupun Muslim sendiri pun itu adalah orang tuanya. Dan ketika kebetulan udah dibahas di Stephen Family di postingan hari ini. Masya Allah, tabarakallah, bisa banget ya. Masya Allah, jadi manusia tuh kompleks banget teman-teman, sangat amat. Dan nih Kak, semoga waktunya cukup. Nah setelah teman-teman asesmen, tapi nggak sekedar asesmen teman-teman. Teman-teman juga harus mengenali emosi diri teman-teman. Jadi, yes, yang ngebuat kita
mungkin saat ini belum bisa berdamai dengan diri sendiri, masih belum bisa menerima diri sendiri. Jangan-jangan karena kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Masya Allah. Dan ini ada teorinya dari Sigmund Freud, lagi-lagi kebetulan aku sangat pecintanya Sigmund Freud untuk teori psikologi. Karena Masya Allah banget Kak, teman-teman juga boleh searching, cari buku beliau, Iya. itu sangat bagus. Apa Sigmund judulnya tadi? Freud, banyak Kak. Kakak tuh saja SIGMUND spasi FREUD, Sigmund Freud. Nah, Oke. Sigmund Freud ini juga ada namanya, beliau memunculkan teori namanya defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Terus korelasinya sama jujur terhadap diri sendiri apa sih? Wah, ternyata menurut Freud pada teori psikodinamika bahwa skema manusia, skema intrasikis manusia itu juga ditentukan oleh defense mechanism seseorang dalam menghadapi sesuatu. Apa sih defense mechanism itu? Dalam bahasa Indonesia adalah dikenal dengan mekanisme pertahanan diri yang dilakukan bertujuan untuk melindungi diri agar tidak terluka, agar melindungi perasaan tidak terluka, agar melindungi ego agar tidak terluka, dan banyak banget macam-macamnya. Yaitu yang pertama nih, yang paling sering dilakukan oleh manusia Indonesia. Yang pertama adalah represi. Bahasa kitanya adalah mendem. Ketika marah, kita pendem. Ketika kita kecewa sama orang, kita pendem. Ketika kita sedih, kita pendem. Sorry to say, teman-teman. Suatu saat aku yakin bakal meledak. That's why sangat penting untuk jujur terhadap diri sendiri. Ini teori psikologi, teman-teman ya, bukan teori bahasa basi loh. Dan bahkan menurut Sigmund Freud, yaitu represi adalah ketika kita menekan dalam-dalam perasaan emosi negatif kita, dan seakan-akan kejadian tersebut tidak ada, padahal ada. Terus seakan-akan tuh nggak ada, seakan-akan hilang, padahal masuk ke unconsciousness alias masuk ke alam bawah sadar. Sekali lagi itu nggak baik, teman-teman. Itu akan meledak suatu saat. Bahkan KLC, bahkan juga fenomena-fenomena lainnya termasuk inner child, itu karena adanya represi. Dan sebenarnya defense mechanism itu baik, sunatullah, manusiawi, asalkan satu, jangan dijadikan lifestyle atau terus-menerus. Sekali lagi kan Allah juga bilang bahwa kita adalah manusia tempatnya khilaf. Namun juga Allah bilang bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Jadi benar-benar ya Allah memberikan kehidupan kita dunia ini untuk melihat siapakah yang lebih bertakwa. Masya Allah ya. Lagi-lagi psikologi sama Islam sama Steven tuh saling berkorelasi. Dan selanjutnya, selain represi yang sering dilakukan oleh manusia Indonesia, adalah reaksi formasi atau reaction formation. Apa sih itu? Reaksi formasi adalah ketika kita mengalami suatu emosi negatif. Kalau kita membahas tentang defense mechanism, tentu emosi negatif ya. Ketika kita mengalami emosi negatif, tapi kita menunjukkannya kebalikannya. Contohnya, kita tuh merasa sedih banget. Kita merasa kecewa banget. Kita merasa marah banget. Tapi kita menunjukkan ke dunia bahwa kita adalah orang paling bahagia di dunia. No. Tidak sehat, teman-teman. Sekali lagi manusiawi, namun jangan dijadikan lifestyle. Karena ketika kita tidak jujur terhadap diri sendiri, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya udah ntar meledak. Bahkan beberapa kali, dan juga ada juga ibu-ibu yang curhat sama aku, konseling sama aku ya, sebenarnya karena dia tidak jujur terhadap diri sendiri. Mumpung teman-teman mungkin masih muda, sekali lagi ya, pilih terlambat ketika mau meninggal apa mau sekarang, pilih tuh. Nah, selanjutnya adalah ada juga namanya displacement atau memindahkan. Misalkan kita dimarahin sama ibu kita dimarahin dosen kita, siapapun yang marahin kita, yang ngebuat emosi kita tuh jadi naik, emosi kita tuh jadi galau gitu, apapun deh, terserah pokoknya, mau di apapun responnya, akhirnya dengan displacement itu kita mengalihkan emosi negatif kita dengan memindahkan kepada orang lain. Misalkan kita jadi nendang kucing, terus kita jadi ngeberantakin kita memecahkan barang-barang ketika marah, lalu kita malah jadi marahin adik kita. Ada seorang mahasiswa
waktu dia masih jadi ketua BEM, curhat sama aku, konseling sama aku, salah satu ketua BEM di Sumatera. Dia tuh ngerasa, Kak Vika kok aku ini ya, aku tuh bingung banget, aku tuh nggak tega sebenarnya sama adik aku. Dia beda 7 tahun sama adiknya, dan dia tuh selama ini sebenarnya melakukan kekerasan kepada adiknya, entah marah secara verbal, bullying secara verbal, atau menjambak dan lain-lainnya tuh karena sebenarnya emosi yang dirasakan dari papahnya. Karena papahnya mengatakan hal-hal yang kurang baik, melakukan hal fisik, dan akhirnya dia displacement memindahkan kepada si adiknya. Sebenarnya dia juga sayang sama adiknya dan dia ngerasa bersalah sama adiknya. Kadang juga dia displacement pada ibunya. Jadi akhirnya tuh yang rugi tuh bukan diri kita sendiri, akhirnya kita merugikan orang lain dan akhirnya skemanya makin berat. Wah, teman-teman, itu baru 3 loh. Ada lagi nih, Kak. Banyak, Kak. Ada belasan, Kak. Kalau nggak salah 17. Ntar aku forward ke Kak ya. Makanya aku bilang, aku nggak bisa. Seru banget ya nih. Nggak bisa cepet-cepet kalau semoga waktunya cukup. Nah, selanjutnya adalah ada yang namanya proyeksi. Itu juga yang sering dilakukan oleh manusia Indonesia. Dan juga sering jadi tanda kutip semacam lelucon di ilmu di mahasiswa psikologi. Ah, lu proyeksi sih, bla 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 gitu biasanya. Misalkan, kamu suka sama orang, enggak lu yang proyeksi. Maksudnya tuh kamu nuduh padahal kamu ngerasain sendiri gitu. Jadi lelucon aja di ilmu. Oke, I see. Nah, contoh sebenarnya itu yang disampaikan dia itu sebenarnya misalnya kan dia buat orang lain, tapi itu sebenarnya dia yang merasakan. Yes, itu dia, nuduhin ke orang lain. Si Anu tuh ini begini gitu. Ternyata memang sebenarnya itu yang dia pengen sampaikan, dia ingin menunjukkan dirinya seperti itu. Yes. Tapi membawa nama orang lain. Dan itu ternyata kalau dilakukan terus-menerus nggak baik loh, Kak. Dan juga teman-teman. Itu nggak baik. Oke, I see. Thank you, Kak. Karena ujung-ujungnya adalah tidak jujur terhadap diri sendiri. Dan contoh real misalkan gini, ada seorang misalkan kan yang berat mungkin KKN kali ya. Kita mungkin teman-teman di sini banyak yang mahasiswa. Misalkan kalau KKN kan kalau di psikologi sendiri ada KKL, nah bukan KKN. Itu 4 SKS. Kalau dapat B kayaknya nyes banget gitu ya, Kak ya. Kalau nggak dapat A gitu. Misalkan kita dapat B kan gara-gara Vika nih ngumpulin lama nih, ngumpulin tugasnya, padahal kan kita bisa dapat A gara-gara kamu doang. Terus sidang juga kita disalahin. Terus aku bilang, kan aku kan udah udah ngelakuin hal tersebut gitu. Ya kamu kali yang melakukan hal tersebut. Jadi itu benar-benar akhirnya kita melakukan hal-hal yang sebenarnya kita yakin itu tuh kita yang lakuin, tapi kita akhirnya menuduhkannya kepada orang lain. Wah, dan juga masih banyak lagi defense mechanism. Banyak banget, Kak. Terlalu banyak. Seru banget, Masya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah. Dan juga Kak, mungkin terakhir ya, yang sering dilakukan oleh manusia Indonesia, terakhir adalah denial. Menyangkal. Hampir-hampir mirip nih sama proyeksi. Tapi proyeksi kan kalau tadi si defense mechanism ya, kalau proyeksi itu adalah menuduhkan kepada orang lain. Kalau denial itu menyangkal, sesuai dengan makna bahasa menyangkal. Misalkan ada seorang ibu melahirkan, mohon maaf, anak yang berkebutuhan khusus. Akhirnya ibu itu tidak menerima anak tersebut, akhirnya menitipkan kepada saudaranya. Ya, dan seterusnya. Banyak banget defense mechanism yang sekali lagi itu sebenarnya bukan positif, yang sebenarnya itu adalah manusiawi. Mohon maaf aku salah ngomong, manusiawi. Tapi ketika dilakukan terus-menerus, ya udah itu dampak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita agar bisa menyelesaikan defense mechanism itu? Satu-satunya cara pertama dan utama adalah jujur terhadap diri sendiri. Nah, mau nanya nih sama teman-teman nih. Jujur terhadap diri sendiri itu dimulai dari mengenal emosi. Aku mau nanya nih sama teman-teman. Emosi dasar menurut teman-teman apa aja sih? Ayo, apa aja menurut teman-teman? Mengenal emosi. Emosi dasar. Oke, sebelum mulai ke emosi dasar ini ada yang komen, kata Hidayat Rahmat, kadang kudu nyimpen rasa itu untuk tetap tegar di hadapan tim agar perusahaan yang
yang tetap bisa eksis. Masya Allah ya. Memang sekali lagi jadi manusia itu kompleks banget teman-teman. Maka dari itu mungkin kalau kita harus tegar depan orang sebagai CEO, sebagai founder, sebagai pimpinan, mungkin teman-teman bisa meluapkannya kepada orang terdekat, orang yang percaya. Lagi-lagi tadi aku udah bilang dengan problem fokus coping. Hmm. Mm-mm. Ya sih itu yang Sebenarnya aku manusia, aku tanyakan juga. sebenarnya manusia tuh kata kuncinya tuh pengen didengerin, Kak. Aku pun sama, Iya, Kak Filza pun sama. setuju. Wah, Ada moderator ada aku aja nih. itu. Moderator aku Marah, yang jawab, kesel, Kak. benci. Oh iya, luar biasa. Iya, Marah, marah, kesel, sedih, kesel, takut. benci, Ya, oke, takut. kamu Luar 100. biasa. Sedih bagi. Oh, udah kejawab semua, Kak. Dia udah ikut sesi aku berkali-kali. Terima Terus kasih, Naya. kita harus bikin sesi ini nih, luar biasa nih. Aku Iya, makin siapa? penasaran. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak, Naya. Bener banget, ada marah. Iya, sama-sama Hidayat, Rahmat, Kak Rahmat. Dari Kalimantan nih, Naya dari Medan, Kak. Anak-anak Forum Indonesia, Hmm. Vim. Aku salam kenal. Marah, kesel, jijik, takut, sedih. Tapi lebih tepatnya bukan bahagia, tapi senang. Oh, terima kasih Krisna kalau nge-feel banget. Ntar di-save ya, Kak, katanya. Masya Masya Allah. Allah. Nah, jadi bener banget kata Naya, dari Paul Elman, ada 6 emosi dasar. Marah, lebih tepatnya bukan kesel ya, marah, jijik, takut, sedih, bahagia, dan dan juga salah satunya adalah terkejut. Bahwa ternyata ketika kita mengenali emosi diri kita, pada akhirnya kita akan tahu. Dan caranya gimana sih? Dengan jujur. Setelah kita mengenali emosi diri kita, dan yang selanjutnya adalah dengan kita jujur terhadap diri sendiri. Misalkan gini, ketika kita marah, ya kita marah. Ketika sedih, ya kita sedih. Ketika kita senang, ya kita senang. Secara kognitif, secara perasaan, perasaan itu afektif ya dalam bahasa psikologi. Secara perilaku kita, itu harus ditunjukkan secara jujur. Bukan ketika kita sedih, kita nunjukin kita bahagia. Ya, kalau kamu terus-menerus kayak gitu ya yang jadi taruhannya adalah mental health kamu. Bahkan dalam definisi mental health dari WHO World Health Organization itu ada 4 kriteria nih, kakak dan teman-teman. Yang pertama adalah ketika kita mampu mengenali kesejahteraan psikologis kita, termasuk ke dalamnya ketika kita mampu mengenali emosi kita, mampu mengenali bahwa kita saat ini sedang merasakan apa. Dan please, sekali lagi, jujur terhadap diri sendiri. Kalau kamu merasa kamu introvert, kamu merasa kurang bisa mengungkapkan kepada orang lain, boleh kok jujur terhadap diri kamu. Boleh kok kamu jujur terhadap apapun yang bisa kamu ungkapkan. Dan for your information, mungkin juga udah dibahas di Steven ya, Kak ya. Jadi ini aku mengambil teori dari Carl Jung tulisannya, CARL, spasi JUNG, Carl Jung. Itu adalah muridnya dari Sigmund Freud yang mengungkapkan teori introvert dan extrovert. Ini for your information, bahwa ternyata extrovert dan introvert itu bukan berarti ketika orang extrovert itu dia banyak teman, orang introvert tuh dia menyendiri. No. Yang membedakannya adalah, kalau menurut kakak apa? Kak Filza? Enggak gitu sih. Lebih ke apa ya? Gimana ya bahasanya? Tapi aku juga setuju sih yang kita sampaikan. Jadi yang membedakannya adalah energi yang didapat. Ini dari Carl Jung. Jadi kalau orang introvert, energi yang didapat adalah dari dalam diri. Dari dalam dirinya. Makanya even ada orang introvert yang jadi MC kayak moderator kayak atau jadi public speaker kayak ntar kalau habis ketemu banyak orang ntar dia di rumah remes. Ntar dia capek. Itu berarti energi didapat ketika dari ketemu banyak orang dia justru capek. Tapi ketika dia sendirian, dia nge-charge energinya, dia buat planning atau misalkan dia sebagai apa kek yang dia bisa Q-time dengan dirinya sendiri, dia akan merasa kuat banget. Tapi orang extrovert kebalikannya, dia mendapatkan sumber energi dari luar. Misalkan dia habis nge-MC jadi moderator, public speaker, narasumber apa kayak ketemu banyak orang atau nongki-nongki gitu, pulang-pulang dia semangat, nggak lemes kayak orang introvert. Tapi kalau orang extrovert nggak ketemu orang, dia lemes banget. Gitu teman-teman, yang membedakannya adalah sumber energinya. Nah, balik lagi,
ke tadi, bagaimana kita mengenali jujur terhadap diri sendiri. Ketika kita memang tidak mampu untuk mengeluarkannya, lagi-lagi kita bisa kondisikan sesuai dengan pribadi kita, lagi-lagi sesuai dengan teori prinsip psikologi, yaitu individual differences, bahwa setiap orang itu berbeda, setiap orang itu unik, setiap orang itu punya preferensi, setiap orang itu punya value, nggak bisa kita samaratakan. Dan ketika kita ngerasa bahwa value keluarga kita benar, belum tentu di keluarga orang lain value keluarga kita benar. Ya lagi-lagi tergantung adalah kondisi, dan itu selagi teman-teman merasa oke, it's fine, nggak apa-apa teman-teman. Lagi-lagi yang tahu diri kamu adalah kamu sendiri. Nah, gimana kita mau nyelesain sendiri kalau kita belum tahu diri kita? Ya tadi jawabannya lagi-lagi jujur terhadap diri sendiri. Nah, setelah kita tahu nih problem focus coping, kita tahu bahwa manusia itu punya tugas perkembangan, kita tahu bahwa defense mechanism itu nggak baik, dan Masya Allah, tabarakallah, aku mau ngajak teman-teman ke sebuah cerita yang Masya Allah, tabarakallah, sangat menginspirasi aku pribadi. Jujur, aku pribadi pernah mengalami turning point, Kak. Dan aku tuliskan di buku. Tadi ada Kak Hidayat Rahmat tuh juga nulis buku bareng aku di Ragam Asa untuk Indonesia, Ragam Asa Indonesia. Itu bukunya Forum Indonesia Muda. Jadi, yang buat aku inner child adalah ketika aku kehilangan sosok kakek aku, dan ternyata dosen pembimbing aku itu mirip banget sama kakek aku. Dan aku memang sudah ngefans dengan dospemku, karena beliau adalah konsultan World Bank, beliau teman-teman tahu psikometri, beliau ahli psikometri, bahkan beliau satu-satunya orang Indonesia yang pernah lulus di psikometri UCLA, University of California, Los Angeles. Beliau dirjen agama, bla bla. Pokoknya intinya adalah aku ngefans banget sama beliau. Tapi satu sisi beliau mengingatkan kepada kakekku. Jadi akhirnya aku tuh ngerasa punya pertarungan batin. Jadi pun aku sharing ke teman-teman ini, itu adalah kesimpulan yang aku buat dari perjalanan hidup aku. Jadi sebenarnya banyak banget teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, yang ngebuat kita inner child. Lagi-lagi perspektif kita mungkin harusnya buat sebagian orang, ya kan kalau kamu ketemu kakek kamu, mirip kakek kamu, ya kamu happy dong. Tapi ternyata dengan beliau ngobrol, beliau menyampaikan cerita-ceritanya, itu ternyata ngebuat aku tuh tertrigger terhadap masa lalu yang ketika aku kecil, pulang sekolah disambut kakek aku, didongengin kakek aku, dan lain-lain. Ini hanya sekedar sharing buat menguatkan teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa pernah mengalami inner child, tenang, aku juga pernah. Tenang, psikolog-psikolog di luar sana juga pernah. Karena sekali lagi, kita adalah berobat jalan. Justru dengan kita tahu inner child, kita menyelesaikannya, kalau kata Bunda Lirisman, semoga kita bisa memutus mata rantai. Kalau dulu, yang sering diceritakan oleh Bunda Lirisman, ketika dulu, mungkin orang tua kita pernah marahin kita, dan kita berjanji untuk ketika punya anak, gak marahin anak kita, jatuh gak marahin anak kita, mau dia salah gak kita marahin, tapi kita sampaikan dengan hal-hal baik, dengan yang kita ajak diskusi, kita udah berjanji seperti itu nih, ketika jadi orang tua, marah-marah juga. Itu adalah bentuk inner child, karena ternyata kita masuk ke dalam unconscious kita, atau alam bawah sadar kita. Bahkan dalam ilmunya Sigmund Freud, kalau kakak pernah lihat, dan juga teman-teman pernah lihat, itu ada gunung es, tahu kan ya? Teori gunung es itu dari Sigmund Freud. Ada id, ego, dan super ego. Jadi yang nampak 20% di permukaan, itu adalah hasil-hasil dari unconscious, atau hasil-hasil dari alam bawah sadar kita. Dan termasuk ada parenting orang tua kita, ada hal-hal yang udah pernah kita lalui selama masa hidup kita, mau dari SD ke TK ke SMP ke SMA ke, semua masuk ke dalam mau sadar maupun tidak sadar. Lanjut lagi tadi yang definisi WHO, yang pertama tadi kita mengetahui kesejahteraan kita, dan yang kedua adalah kita mampu mengenali potensi kita. Nah, kita mau di luar sana tuh banyak banget yang mungkin berpotensi. Tapi, apakah dia sudah selesai dengan diri sendiri dan terbayang-bayang dari masa lalunya? Tentu nggak enak banget dong ketika kita udah jadi orang yang hebat, orang besar, tapi kita masih ngerasa benci sama orang tua kita masih ngerasa benci sama lingkungan kita. Wah, teman-teman, itu nggak sehat. Maka dari itu, marilah kita selesaikan diri kita dulu. Ntar di belakang aku akan kasih tahu tips dan triknya. Lalu yang ketiga, setelah kita mengetahui kesejahteraan psikologis kita, lalu yang kedua adalah kita mengenali potensi kita, yang ketiga adalah menurut WHO
yang disebut Mm-mm. orang sehat mental ketika kita bisa produktif. Udah tahu nih kita gimana, udah tahu nih potensi kita apa, selanjutnya kita produktif dengan yang potensi kita miliki. Misalkan Kak Filza Memotivasi. potensinya sebagai potensi Kak Filza, Vika dengan potensi Vika, teman-teman sih dengan potensi Vika. Potensi teman-teman, sorry to say. Terus ya kita gali, kita terus kembangkan potensi kita. Dan terakhir, menurut WHO, orang yang sejahtera secara mental atau sehat mental adalah ketika mampu berkontribusi kepada masyarakat. Berkontribusi kepada orang-orang di kantor kita, yang berkantor, berkontribusi kepada RT RW kita. Tadi masuk ke peranan yang keempat ya Kak, tugas perkembangan manusia dewasa. Kita berkontribusi dimanapun kita berpijak. Nah, itulah disebut sebagai sehat mental. Ketika kita kehilangan satu, misalkan kita nggak tahu kesejahteraan psikologis kita, even kita udah jadi CEO, even kita udah jadi manajer, ya itu kita akan tetap galau-galau aja. Kita akan tetap nggak tenang. That's why kita harus menyelesaikan inner child ini. Caranya gimana sih? Mari aku mau mengajak teman-teman berkontemplasi, mengeluarkan gelasnya untuk menjadi kosong. Kita akan mengambil hikmah dari perjalanan seseorang yang Masya Allah, Tabarakallah, sangat menginspirasi aku pribadi. Dan aku pernah mendengarkan hal ini dalam kajian, dan tadi aku udah cerita sama Kak Filza dan juga teman-teman ya, bahwa aku pernah mengalami inner child. Dan cerita ini teman-teman, yang ngebuat aku yang kayak Masya Allah, ternyata aku tuh nggak seberat beliau ya, tapi kok beliau bisa hebat banget. Nah, aku mau nanya sama teman-teman. Teman-teman, kalau dengar nama Umar bin Khattab, apa sih yang teman-teman ingat? Masya Allah. Kak Filza ingat? Iya, seseorang yang kalau suamiku sering cerita tuh iblis aja takut apabila jalan itu sudah dilalui oleh Umar bin Khattab. Jadi Masya dia Allah, muter jalan lagi. aku jujur merinding loh Kak, Kakak bilang tadi. Serius, seret gitu. Masya Allah, begitu indah ya yang dibilang sama Kak Filza. Seseorang yang setiap aku tanya Kak, jujur setiap aku nanya seminar, orang-orang jawabnya tuh aku tanya Umar bin Khattab tuh siapa? Jawabnya bagus mulu. Bagus mulu. Namun Masya Allah, Tabarakallah, teman-teman, mari kita berkontemplasi. Aku mau nanya ini sama Kak Filza dan juga teman-teman boleh banget jawab di kolom komen. Make sense nggak sih menurut Kak Filza dan juga teman-teman yang standby di sini? Kalau ada preman Indonesia yang sudah merugikan masyarakat Indonesia, udah merampok di mana-mana, udah berzina di mana-mana, udah minum-minuman tiap hari, bahkan udah mau ngebunuh presiden sama gubernur, bahkan juga udah pernah ngebunuh anaknya hidup-hidup. Kira-kira make sense gak sih jadi sahabatnya presiden atau gubernur? Menurut kakak, kalian teman-teman? Make sense ya? Make Make sense. sense. Dengan catatan apa nih Kak? Dengan catatan iman dan takwa menurut aku ya. Masya Allah, ketahuan ya jawabannya ya Kak. Masya Allah, yes. Karena udah ada contohnya, teladannya. Umar bin Khattab ya, Masya Allah, Tabarakallah. Dan sekarang aku tanya nih, dan juga mau mengajak kontemplasi ke teman-teman bahwa dulu Umar bin Khattab adalah orang yang sangat jahil, dan tentu tadi udah aku sebutin, bahkan pernah mau ngebunuh Rasulullah, bahkan pernah ngebunuh anaknya hidup-hidup, bahkan Masya Allah udah nggak kehitung deh sejahil apa, zina, merampok, minum-minuman, bla 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 bla, dan seterusnya. Kalau kita masukkan ke dalam teori sekarang, teori psikologi, orang yang tidak punya hati, dalam arti orang yang tidak merasa bersalah melakukan kesalahan, sudah mereka merugikan orang lain, itu masuk ke psikopat. Menurut DSM, kitab sucinya orang psikologi dan psikiatri, itu adalah kitab suci dalam arti itu adalah untuk menentukan karakter orang mengalami mental illness atau mental disorder yang mana ia mengatakan bahwa psikopat itu adalah ketika seorang tidak memiliki rasa bersalah ketika merugikan orang lain. Dan itu terjadi pada Umar bin Khattab di masa jahiliyah. Dan tentu orang yang psikopat itu nggak semerta-merta ujuk-ujuk dia begitu. Tapi ada reasoningnya. Pasti ada triggernya, yaitu sumbernya, sumber masalahnya. Dan ternyata teman-teman yang ngebuat sumber masalah Umar bin Khattab jadi psikopat ya karena Masya Allah zaman dulu sangat jahil. Bukan hanya pola asuh orang tuanya yang jahil, tapi lingkungannya teman-teman. Masya Allah yang ngebuat beliau seperti itu. Dan ternyata akhirnya
yang buat seseorang yang sangat-sangat buruk tersebut, sangat jahil. And let's see di mana sekarang ternyata disemayamkan persis di samping manusia paling sempurna di dunia, yaitu Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bahkan, masya Allah teman-teman, bahkan kalau teman-teman pernah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, orang-orang tuh berebutan datang ke Raudhah, teman-teman. Datang ke taman surganya dunia, teman-teman. Dan itu adalah isinya makam orang yang sangat jahil dulu sebelum ketemu Islam. Masya Allah, betapa mulianya Sayyidina Umar bin Khattab setelah mengenal Islam. Dan artinya, yang ngebuat Umar bin Khattab healing adalah Islam, rahmatan lil alamin, rahmat, segala rahmat bagi seluruh semesta alam. Masya Allah, tabarakallah. Dan Umar bin Khattab hatinya Allah lembutkan ketika mendengarkan surat Toha ayat 1-10 yang dikumandangkan atau dilafazkan oleh adiknya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nggak cukup hanya dengan Al-Quran, nggak hanya cukup dengan Islam. Bahkan dalam bahasa Arab ada yang namanya obat. Obat itu ada dua bahasa, ada ad-daun. Ad-daun adalah obat yang kayak pil-pil, sirup yang kita minum. Dan yang selanjutnya adalah asyifa, obat segala obat. Dan nama lain dari Al-Quran adalah asyifa. Ada nama Al-Quran banyak ya, ada kalamullah, ada firman Allah, ada termasuk Al-Furqan, pembeda baik dan benar atau hak dan batil, dan salah satunya adalah asyifa, penyembuh segala penyembuh. Bahkan teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, ternyata bahkan Allah bilang dalam Al-Quran bahwa ya asyifa terbaik adalah Al-Quran. Dan bahkan dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal, Allah berfirman bahwa tidak ada keraguan di kitab ini. Tidak ada sama sekali keraguan di kitab ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semakin meyakinkan kita bahwa sebenar-benar healing adalah dengan Al-Quran. Dan berarti semua kandungan dalam Al-Quran, ketika mempercayai Al-Quran, ketika kita sudah bersyahadat, ya berarti kita sudah harus mempercayai Al-Quran. Mungkin kita sebagai orang saintis, apa sih ini maksudnya nih? Al-Quran bilang ini, Al-Quran bilang itu. Teman-teman, kalau kita sudah bersyahadat, kalau kita sudah meyakini bahwa Al-Quran itu baik, adalah segala pedoman kita, bahkan Rasulullah manusia paling sempurna pun demikian. Bahkan aku lupa dari mana, tapi dibilang bahwa Rasulullah itu adalah manusia paling berpengaruh di dunia ya Kak. Aku lupa lagi dari mana itu, yang paling pertama. Artinya ya orang kafir aja mengakui bahwa ya Rasulullah gitu loh yang paling mempengaruhi dunia, ya apalagi perlu diraguin gitu. Apalagi dengan adanya Ka'bah, dengan adanya banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan, mujizat-mujizat yang Allah berikan, terutama mujizat Al-Quran yang sangat menenangkan hati. Dan teman-teman, bagaimana sih caranya Umar bin Khattab setelah masuk Islam, setelah mempercayai syahadat, dan juga dengan Al-Quran? Apalagi sih yang buat Umar bin Khattab bisa healing dengan izin Allah? Yaitu dengan taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Dan ini sama loh teman-teman prinsipnya ketika kita datang ke psikolog. Kita datang ke psikolog cuman cerita di permukaan, itu nggak akan selesai teman-teman. Psikolog pasti akan nagih nanyain kamu detail. Dari fase kamu jadi gimana, dari fase kamu anak-anak gimana, yang tadi aku udah sebutin. Dan ketika kamu nggak tahu detail, ya udah nggak selesai-selesai, asesmennya nggak maksimal. Sama ketika kita taubatan nasuha, kita mengungkapkan kesalahan kita, kehilafan kita, ketidakberdayaan kita, segala hal yang telah kita lalui kepada pencipta kita, teman-teman. Kepada yang menciptakan kita, teman-teman. Bukan kepada psikolog yang bukan siapa-siapa kita, tapi kepada pencipta kita, teman-teman. Jadi healing terbaik adalah ketika kita taubat kepada yang menciptakan kita, kepada Khalik kita. Maka mana lagi yang lebih baik di antara itu? Dan tapi bukan berarti aku mengatakan bahwa teman-teman gak usah ke psikolog, no. Artinya kan ketika dahulu Umar bin Khattab healing karena dia didampingi oleh manusia paling sempurna dengan pedoman yang juga Masya Allah. Nah buat teman-teman yang mungkin belum terlalu tahu atau belum terlalu paham psikologi karena teman-teman mungkin anak teknik,
mungkin teman-teman anak biologi murni, fisika murni, ataupun jurusan lain, nggak ada salahnya untuk dibantu oleh orang yang profesional terhadap bidang psikologi. Maka dari itu, dengan semakin teman-teman meningkatkan iman dan takwa, dengan semakin terus-menerus taubat nasuha, jadi taubat itu juga untuk diriku sendiri ya, untuk aku yang bilang ini untuk diriku sendiri bahwa yang hanya satu kali kita taubat nasuha, tapi berkali-kali. Dan yakinlah bahwa dengan zikrullah, dengan zikir, itu adalah obat segala obat, penenang segala penenang. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Sekali lagi, orang yang paling jahil, and let's see sekarang, di salah satu masjid yang paling dinantikan orang-orang untuk hadir. Kalau teman-teman pernah ke Masjid Nabawi, itu beda banget teman-teman sama Mekah. Kayak adem banget. Kayak, Masya Allah gitu. Bahkan, Utsman bin Affan aja makamnya dibaki loh. Yang orang itu tuh baik banget, yang luar biasa, memberikan banyak hartanya, tapi ternyata orang yang jahil dulu, yang justru samping Rasulullah. Dan pasti Allah mau memberikan makna sesuatu. Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak banget. Sebenarnya aku masih banyak nih mau aku ceritain ke teman-teman, tapi sepertinya banyak banget nih yang teman-teman sudah respon, atau ada yang mau bertanya juga boleh. Oh iya, mungkin Teh, nanti aku mau sharing, ada konseling gratis sama psikolog, beneran konseling gratis sama psikolog, ada via WhatsApp sama via telepon hotline, dan itu tapi khusus untuk COVID ya, misalkan buat teman-teman yang terdampak PHK, teman-teman yang terdampak kuliah online jadi stres, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan PSBB lah, COVID lah, ntar aku coba sharing ke Teh Filza, ntar boleh di-share seluas-luasnya. Dari Himpunan Psikolog Indonesia dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Jadi kita juga dengan taubat nasuha, dengan mendekatkan diri pada Allah dengan zikrullah, dengan obat dari Islam, tapi juga jangan lupa bahwa kita adalah manusia sosial yang butuh orang. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman cerita kepada orang yang teman-teman percaya. Boleh Naya yang mau ntar aku sharing ya. Gitu kira-kira Teh. Ini kayaknya penting banget nih, tambahan ilmunya, luar biasa ya, Masya Allah ilmunya. Kalau kita ngadain kelas dengan Kafikoh nih teman-teman, siapa yang mau, ayo. Kita jadi biar sharingnya tuh lebih panjang. Kalau di live Instagram kan cuma 1 jam ya, kurang lebih ya. Tapi kalau kita ada diskusi sendiri, itu kan lebih enak gitu. Aku juga makin penasaran, catatanku banyak. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Viko, ilmunya luar biasa. Semoga menjadi amal jariah Kak Viko dan keluarga. Sebelum kita tutup, mungkin aku boleh minta closing statement dari Kak Viko untuk tema dan materi hari ini. Silakan. Kalau dari aku tadi, mau dong kalau sama Teh Vika. Boleh, aku sangat terbuka buat teman-teman yang mau konseling, asalkan satu. Dan ini free, asalkan satu. Semoga waktunya berjodoh. Karena kebetulan aku kalau ngisi kan pakai nomor sendiri ya Kak, dan itu tuh banyak yang tidak personal dan langsung cerita tanpa permisi aku gitu, tanpa inform consent kalau bisa. Kalau bisa janjian dulu, dan biasa aku via telepon. Insya Allah dengan senang hati terbuka buat teman-teman. Aku mau menyemangati teman-teman bahwa bukan kamu doang loh yang pernah mengalami inner child. Bukan cuma aku doang. Aku pun pernah merasakannya. Namun sahabatnya Rasulullah yang tadi aku udah sebutkan, Umar bin Khattab pun pernah loh teman-teman. Dan sekali lagi, teman-teman mau menyesal ketika di akhir hidup menurut Erik Erikson, atau sekarang mulai berubah? Bahkan Rasulullah bilang, ya yang akan dihisap itu adalah ketika kita muda. Maka lakukanlah yang terbaik ketika kita muda. Sebelum kita tua, sebelum kita sakit, hal-hal yang Allah berikan saat ini, marilah kita manfaatkan ini juga untuk diriku sendiri, karena biasanya sesuai dengan hadis Rasulullah yang ngebuat yang sering dilupakan oleh manusia adalah dua. Yang pertama adalah waktu luang, dan adalah juga ketika kita sehat atau tidak. Maka dari itu ketika teman-teman punya waktu luang, sebisa mungkin teman-teman kejar terus untuk menuju akhirat. Karena setelah Allah panggil, setelah kesempatan itu tidak ada, ya na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk orang yang menyesal di akhir hidup. Semoga kita semua menjadi manusia yang husnul khatimah ketika meninggal, dan itu amin ya Allah.
Apalagi ya, Kak Filzah yang dinantikan selain husnul khotimah, masuk surga Firdaus, ya apalagi selain itu. Maka dari itu, kita sama-sama, bareng-bareng, apalagi kita sesama muslim, Stevie setahu aku, ayah Arif Poniman tuh sangat islami sekali ya, dan juga feel-feelnya islami. Kita saling berpegangan tangan, semoga kita bisa bertemu di surga Firdaus ya. And the last, but not the least, tetaplah berproses dan berprogres karena Allah. Masya Allah, aku speechless. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakillah khairan kasir, Kak Piko. Semoga apa yang disampaikan menjadi pahala jariahnya Kak Piko dan keluarga semuanya. Amin, amin insya Allah. Teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini, malam ini kita udah sharing bareng. Banyak banget hal, insight yang aku dapat dari malam ini. Terima kasih banyak buat semua Sobat Fem yang udah menyimak acara kita pada malam hari ini. Insya Allah aku akan share dan save ini videonya biar kita teman-teman bisa diulang lagi, dilihat lagi biar jadi reminder kita. Dan semoga seperti yang tadi Kak Viko sampaikan, mau sekarang atau mau nanti. Jadi lebih baik pilih sekarang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Kak Viko selamat istirahat. Terima kasih banyak. Kak Filzah, semoga sehat walafiat selalu, keluarga. Amin, insya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sobat Fem semuanya. Waalaikumsalam. Jazakillah khair semuanya. Jazakumullah khair. Amin. Dadah.